Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Here. Hari kita akan kembali komentari video dari Luis Prasetyo yang berjudul Umat Islam Sadar Ditipu oleh Kenama. Kita langsung nonton videonya, habis itu akan kita komentari guys. Andre, masih nggak bisa jawab nih ya. Kalah Andre tunggal, you are a loser. Barakallah, assalamualaikum. Ya, di sini di video ini Kainama mencoba untuk membela diri. Jadi beberapa hari lalu video Andre sempat viral membahas tentang latar belakang Kainama yang tidak pernah sekolah di luar negeri dan juga tidak pernah pendeta walaupun ngaku-ngaku pendeta. Dan video ini saya sih sebenarnya berharap respon dari Kainama, dia menunjukkan bahwa dia ini sebenarnya pendeta dan dia menunjukkan bahwa ini lo ijazahku di luar negeri dan lain-lain. Tapi ternyata dia tidak bisa membela dirinya dengan mengatakan beberapa hal itu. Justru dia membalas dengan video ini. Coba lihat. Ini bukti bahwa Andre Tunggal tidak bisa lagi menjawab setiap statement dari Kainama tentang kekristenan. Tidak ada lagi. Sehingga Andre Tunggal jadi seorang pembawa acara, dan channelnya Andre Tunggal adalah channel untuk infotainment, gosip. Hadiah tahun baru untuk Andre Tunggal. Andre Tunggal berubah dari seorang pendeta tapi pencari gosip. Barakallah, maaf ya pemirsa, nanti bisa dicek ya. Oke, karena sedang ramai sekarang. Barakallah fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andre, masih nggak bisa jawab nih ya. Kalah Andre Tunggal, you are a loser. Barakallah, assalamualaikum. Sebentar, saya mau bahas dulu di sini ya. Emang teman-teman Kristen ini suka gosip guys ya. Coba dengarkan ya, kita tuh kan kalau mau fokus itu perbedaan agama, yang dibandingkan itu adalah kitab sucinya. Jadi kita tuh bawalah Quran, hadis, Alkitab, itu kan. Bukan orangnya, ini siapa Luis, siapa Pilpahe, siapa apa lagi, siapa Kenama, kan bukan begitu guys. Ya. Jadi kalau kita debat, tidak masuk pada esensi, ya kacau. Ada tidak akan nemu kebenaran. Jadi kita tuh kan debat tuh punya topik. Apakah topiknya adalah pribadi Kainama atau pribadi itu Luis Prasetyo? Kan tidak begitu. Jadi kita tuh sekarang sedang mencari kebenaran tentang agama yang kita anut. Bukan mencari siapa Luis Prasetyo, siapa Kainama. Bukan begitu guys. Ini fokusnya sudah melenceng. Kita kalau gagal fokus tidak akan dapat kebenaran. Ya, contoh, Anda bayangkan ada murid-murid berdebat di kelas tentang mata pelajaran matematika atau sejarah. Tiba-tiba muridnya berdebat, kamu bukan orang kaya, kamu orang miskin, kamu koruptor. Kira-kira kelar nggak tuh masalah matematikanya? Nggak bakal kelar. Saudara murid lainnya, bro, 3 tambah 3 tuh 6, 3 tambah 3 tuh 6 bro. Bapak kamu koruptor. Nyambung nggak? Nggak nyambung. Nih kita tuh berusaha jelaskan bahwa 3 tambah 3 sama dengan 6, ya, bukan 1 tambah 1 tambah 1 sama 3, bukan 1 tambah 1 tambah 1 sama 1. Itu mereka sibuk bilang, Bapak kamu koruptor, kamu bukan pendeta. Gak kelar itu matematika guys, ya. Makanya saya katakan ya, makanya kenapa orang ini selalu sesat itu. Tidak fokus pada topik debat. Apa yang mau diomongin. Kita kan debat antara Islam Kristen, Yesus itu Tuhan atau bukan gitu. Gitu ya. Jadi itulah fokus ke situ. Jangan lari ke hal-hal lain yang tidak ada hubungannya. Itu kan kalau bahas orang kan timbannya gosip. Ya, gosip. Apalagi kalau ada bukti kan. Ini guys ya, betul apa yang katakan Kenama. Karena orang-orang Kristen ini memang cari nih siapa sih orang ini? Orangnya guys. Kita tuh sekarang mau cari kebenaran, kitab suci atau agama, atau kita mencari gosip tentang orang-orang. Nah itu poinnya guys. Nah dari situ dia mengatakan bahwa Andre Tunggal itu the loser. Dia adalah seorang yang kalah. Kenapa kalah? Karena katanya di situ dari ya logika aja. Kita lagi bahas matematika atau sejarah. Kita pengen bahas nih, berapakah 9 kali 9? Ya,
Ada yang ngitung tuh 9 ke 9 berapa, ada yang ambil kalkulator, ada yang hitung pakai tangan. Tiba-tiba ada murid satu ngomong, bapak kamu koruptor, kamu orang miskin, kamu bukan pendeta. Ini kapan kelarnya ini soal gitu kan? Ini kan nggak bakal nyambung gitu. Nah, jadi itulah loser. Loser tidak fokus pada yang dibahas, tapi lari ke orangnya. Itu loser, guys. Ya. Berdebat tuh nggak begitu. Kalau debat matematika ya matematika, agama ya agama. Ngapain lari ke orangnya, guys? Ya. Itu bukan debat namanya, tapi adalah gosip ya. Video-video Andre yang membahas tentang latar belakang kehidupan kayak nama masa lalu yang dipakai untuk membohongi semua umat-umatnya sendiri, dan kemudian dia mengatakan bahwa Andre itu sudah menjadi gosip, orang yang menggosipkan, dan juga apa dikatakan di video itu bahwa itu bukti Andre tidak bisa menjawab lagi statement-statement dari Kainama. Nah, persoalannya seperti bisa gini ya, saya sampaikan dulu ya. Misalnya guys ya, ada orang yang debat tentang matematika. Nah, lawan ini dia nggak apa ya? Ya itu tadi kita ngomong tentang 3 tambah 3 sama dengan ini. Nah, dia kadang-kadang nggak nyambung, ya. Atau 1 tambah 1 tambah 1 sama 3, dibilang enggak. 1 tambah 1 tambah 1 sama 1. Error kan. Nah, jadi apa ya? Kadang-kadang kalau ada orang berbohong sekalipun ya, saya ini adalah misalnya nih, saya bukan bilang kayak nama berbohong ya, karena apa itu perlu bukti. Kita nggak punya bukti. Nggak boleh orang mau bukti guys. Misalnya kita katakan bahwa saya ini adalah profesor matematika. Nah itu gunanya adalah kita yakin jawaban kita benar, sehingga kalaupun kita itu bohong misalnya, itu kan berarti ketika jawaban itu bohong. Oke, mungkin kita bohong di status misalnya gitu kan. Jadi itu adalah untuk agar orang itu udah deh, kamu tuh udah nge-level gitu kan. Karena kalau apa kan debatnya panjang gitu jadinya kan. Maksudnya itu adalah gak bisa saya. Ya kalau misalnya ada orang begitu berarti dia bohong di bidang status dirinya. Tapi belum tentu itu bohong di bidang apa yang topik didebatkan. Nah itu kan perlu kajian lain gitu loh. Jadi kan bisa dihubungkan, nggak bisa. Bahkan ada orang yang jujur misalnya kan, ya saya nggak tahu apa-apa, disclaimer deh kan, saya bukan siapa, saya nggak tahu apa-apa, tapi ternyata faktanya argumentasi dia salah dalam menjelaskan tentang agama tertentu gitu. Jadi semua itu harus cek per kasus, nggak bisa bohong di sini, tempat lain bohong juga nggak bisa guys. Harus lihat case-nya. Kalau tentang debat agama ya topiknya itu dibahas, yang di cross check bukan orangnya. Kalau orangnya lain lagi gitu kan. Jadi harus objektif sih guys. Tidak bisa ada tuh jadi subjektif untuk mengungkap kebenaran gitu kan. Ini kayak nama sebenarnya sedang di kondisi panik di mana latar belakangnya benar-benar ketahuan. Dia ketahuan bohong. Dan kemudian dia membela diri dengan mengatakan Andre tidak bisa menjawab statement-statement Kainama. Kainama, statement-statementmu itu terlalu gampang untuk dipatahkan. Cek video saya semua tentang dirimu banyak banget. Biasanya pernah nonton video saya gitu kan. Ketika dia mau membantah Kainama atau selain itu saya udah bantah dia guys. Sampaikan dulu Pak. Jadi kalau Anda mau lihat utuh, ya kan, daripada nonton video videonya, mending ditonton video saya. Karena saya bantah dia. Jadi lihat ujungnya guys, ujungnya gitu. Dia lengkap perbandingan gitu kan. Jadi siapa yang benar? Saya dan Kainama atau Luis Prasetyo gitu. Cek video Mas Didit tentang dirimu banyak banget. Pil pahit. Didit, pil lain juga saya bantah juga gitu. Jadi mereka bertiga nih ya, mau Luis Prasetyo, mau Di Juli, mau pil pahit itu nonton video saya. Dan saya tuh nunggu komentarnya guys. Saya kapan sih Lucy bahas tentang saya gitu kan? Biar saya counter balik lagi gitu. Jadi justru saya melihat bahwa argumentasi Lucy yang gampang dipatahkan. Kenapa? Dia sering salah sambung. Orang ngomong A dan nanggapnya B, sehingga dia membahas argumentasi itu tidak sesuai dengan topik. Itu tadi karena kebiasaan tidak bahas topik tapi lari gosip orang. Jadi itu guys, orang nih karena biasanya tuh out of topic ya adanya error gitu kan. Makanya error mereka tuh sering salah sambung.
Orang bahas A, dia tangkapnya B, guys. Itu tadi. Karena orang dibahas nih, matematika nih. Berapa 3 tambah 3? Oh, bapak kamu koruptor, kamu miskin. Nggak nyambung, guys. Makanya semennya banyak error gitu kan. Video-video yang lain dan juga Andre Tunggal. Banyak sekali statement-statementmu yang kami sudah patahkan karena statementmu itu terlalu Guys, orang tuh kalau nggak ngaku bisa aja gitu kan. Nonton video saya dan Anda bisa buktikan ya. Bagaimana Luis ini sering tidak paham dengan apa yang orang maksudkan gitu kan. Orang maksudnya A, dia nangkapnya B. Sehingga jawabannya kan error. Kayak orang bilangnya 3 tambah 3 sama 6. Dia ngira orang bilang bahwa ya itu tadi. Bapak larinya ke bapak, ya kan? Ke orangnya gitu. Jadi nggak nyambung, guys. Dia tidak fokus pada debat, topik debat itu kan. receh kayak nama. Terlalu receh. Sekarang kalau memang kamu bisa menanggapi semua video yang kami sudah counter tentang videomu. Nah, itu baru kamu bilang kamu loser kan gitu. Kamu nggak. Kan tadi bilang ya. Kayak nama tuh nggak suka acara gosip. Ngapain mengurusin gosip. Makanya saya bilang ya, misalnya kayak gini nih. Ada anak-anak di sekolah itu bahas tentang matematika, sejarah. Tiba-tiba ada yang mengelutuk kan, bapak kamu koruptor, kamu miskin. Kira lu tanggapin nggak? Nggak perlu, itu gosip. Ya kan? Kita kan fokus pada topik debat nih, yaitu agama. Kenapa lari ke orang? Jadi untuk lari orang seperti itu tuh ya, kayak nama ini merasa nggak ada urusan. Jadi karena orang ini sudah out of topic. Gak nyambung guys ya, gak nyambung. Dibahas itu matematika, sejarah, agama, larinya pada ke pribadi. Ini kan, Anda mau debat agama atau gosip gitu kan? Pernah tanggapin balik video kami dan kemudian kamu mengatakan bahwa Andre adalah seorang yang kalah. Kamu aja nggak bisa buktikan dirimu bahwa dirimu adalah seorang pendeta dan lulusan luar negeri. Kamu mengatakan orang lain loser. Jangan ngerti ya. Untuk menjadi orang cerdas itu nggak mesti harus jadi pendeta atau ustadz ulama, nggak mesti ya. Banyak tuh ustadz yang error ya, pendeta error banyak ya. Jadi kecerdasan itu adalah dari hasil pikiran. Seperti Albert Einstein, siapa lagi? Bill Gates, itu tidak apa ya? Bukan berarti dia tuh harus jadi pendeta atau ulama gitu. Jadi orang itu bisa belajar dengan membaca kitab sucinya, ya. Karena kitab suci kan ditulis dalam bahasa Indonesia. Ya tinggal bandingkan. Masuk akal nggak kira manusia dituhankan? Jadi akal itu bicara. Kira masuk akal nggak manusia Tuhan bisa mati? Tuhan mati dibangkitkan. Padahal Tuhan itu di sisi lain dikatakan kekal. Masuk akal nggak? Nah itu adalah pertanyaan sederhana yang logis gitu. Jadi Anda nggak perlu jadi profesor, nggak perlu jadi pendeta ulama, ya. Cukup udah tahu lu ke dasar bahwa Tuhan tidak mungkin mati, apalagi bangkit kembali. Karena Tuhan itu kekal. Kekal itu artinya tidak pernah mati. Kalau ada Tuhan yang mati, artinya dia bukan Tuhan. Gitu kan? Berarti dia sama dengan makhluknya. Sekarang apa acuanmu mengatakan seseorang kalah? Sedangkan kamu sendiri sebenarnya yang kalah. Kalau kita lihat. Ya itu tadi. Orang bahas, berapa bro? 3 tambah 3. Oh 3 sama dengan 6. Orang nyarinya pakai kalkulator, jawabnya 6. Yang nyari tulisan tangan, bilangnya 6. Tiba-tiba pakai alarm ya. Oke, kita sama lagi. Videomu. Kenapa saya bisa mengatakan kamulah yang loser kayak nama? Kenapa? Karena kamu ketahuan bohong. Itu intinya. Kamu buktikan kalau Andre bohong berarti Andre yang kalah. Tapi kalau kamu terbukti kamu yang bohong, kamu yang. Jadi orang bahas matematika 3 tambah 3 sama 6, dia bahas orang itu. Jadi kan gak nyambung guys. Terakhir ada Oke, orang lagi ya. Kalah kayak nama. Saya tidur di Torino dulu dan belajarnya di Vatikan. Di gereja Santo Petrus Basilica, jaraknya sekitar 40 sampai 50-an kilo lah dari Torino. Saya tidur di Torino dulu dan belajarnya di Vatikan.
Dia bilang belajar di Vatikan. Tidak ada dia bilang Universitas Vatikan kan. Kalian ngerti nggak termin belajar? Belajar itu ya bisa formal, bisa non formal. Ngerti nggak maksudnya? Jadi yang dimaksud kayak namanya apa gitu loh. Bisa gini, saya katakan saya belajar di Vatikan ini kan adalah nama apa ya? Nama semacam apa ya istilahnya? Vatikan ini kan adalah nama wilayah Vatikan. Nah, wilayah itu juga ada mungkin kepausan segala macam. Tapi Vatikan itu wilayah. Nah, itu pertanyaan lagi, Vatikan mana sekarang ini? Apakah wilayah Vatikan? Artinya mungkin bisa jadi dia belajar di situ, entah dari siapa saja gitu. Entah dari pastor atau pendeta, kita nggak tahu. Karena kalimatnya jelas belajar di Vatikan, bukan kuliah di Universitas Vatikan. Jadi nggak nyambung ya. Jadi sekali lagi ya, kalau saya bilang nih, saya belajar di New York. Ya, saya belajar di New York. Ya. Jadi ada bilang, oh dia nggak ada tuh belajar di Universitas UCLA misalnya. Loh, saya nggak bilang universitas itu loh. Saya bilangnya belajar di New York. Jadi dari tangkap bahasa orang ini error guys. Ketika bilang belajar di Vatikan, dikiranya belajar di universitas. Jadi poinnya adalah kita terus lihat orang utuh, orang ini ngomong apa gitu kan. Saya bukan cuma bicara sebagai mantan pelayan gereja. Saya tersertifikasi. Ini bukan ria, ini bukan sombong, tapi ini pertanggungjawaban. Agar setiap orang tahu bahwa tidak boleh sembarangan ketika kita mengungkapkan sesuatu tanpa pertanggungjawaban dengan data yang valid, data yang benar, data yang tepat, data yang sah, legal. Saya tersertifikasi dan saya terakreditasi. Saya masuk ke dalam wilayah waktu persiapan untuk menjadi seorang pelayan di rumah ibadah saudara kita tersayang, Kristen Protestan. Namanya masa-masa vikariatum atau vikarium. Orangnya disebut vikaris karena ada masa vikariat. Pada saat perjalanan itu saya diberangkatkan lagi diizinkan Allah untuk berangkat ke negeri Belanda, ke Leiden. Dan di sana saya selesai. Saya tidak di DO. Saya tidak pernah di DO. Sekali lagi, kepada saudaraku saya mau bilang saya tidak pernah di DO. Saya pulang karena tesis saya diterima. Tesis saya diterima dan saya pulang. Sebagai seseorang yang telah selesai pasca sarjana setingkat strata 2 dengan gelar pulang ke Indonesia Master Teologi Liturgi. Percuma antum ulang-ulang tentang ijazah. Saudaraku yang punya channel itu, antum percuma, Anda percuma ulang-ulang tentang ijazah serta sekolah saya. Karena saya berterus terang kepada jemaah muslim bahwa saya tidak pernah belajar. Masalah saudaraku muslim menerima atau tidak, saya kembalikan kepada pemirsa. Pemirsa yang akan mengulang riset dari data yang kita tampilkan sama-sama di sini dan bisa dibaca. Saya berpegang kepada para tuan guruku di Majelis Ulama Indonesia, LDK, Lembaga Dakwah Khusus Kristologi. Jangan. Ini sama kayak misalnya Indonesia. Kita kan lagi depan nih, matematika. 3 tambah 3 sama dengan berapa? Beri ada yang ngelutuk. Kamu orang miskin. Kamu bukan orang kaya. Kamu bukan, bapak kamu tuh bukannya jujur, tapi koruptor. Ya kan? Nah, jadi untuk orang sendiri apa jawabannya? Dibantah, mereka ngeyel. Jadi kita tuh udah serah kalian deh. Yang penting fokusnya adalah pada 3 tambah 3. Mau Anda bilang saya bapak saya koruptor kayak apa kayak serah kalian. Tapi cuma dibilangin. Nanti ke situ aja guys. Kita tuh kan mau ngarahkan nih. Bro, kita lagi bahas matematika ya, bahas agama ya. Magosip aja kan. Jadi nggak kelar-kelar. Ya sudah, suka-suka kalian deh. Gitu loh. Itu orang yang berarti itu sudah lepas dari hal itu. Ya suka-suka kalian ya mau ngomong apa gitu kan. Mau bilang bapak saya koruptor. Yang penting faktanya tetap 3 tambah 3 sama 6. Itu adalah orang yang nggak mau masuk ke topik-topik yang penting. Yaitu gosip. Jadi saya juga guys, saya malas kalau ada gosip. Saya kalau bisa dituduh macam-macam. Kan banyak nih yang bilang saya dajjal. Saya pengkhianat. Saya bodoh, tolol segala macam. Ya cukup saya jelaskan sekali 2 kali. Ini faktanya. Ini saya begini-begini.
Kalau mereka tidak mau dengar, ya sudah. Suka-suka kalian lah gitu kan. Saya capek juga ngurusin gosip, guys. Itu dibahas. Saya dajjal, pengkhianat. Hanya karena saya bela kemanusiaan. Coba, kenapa karena itu? Gak peduli sama Indonesia lah. Makanya tonton semua video saya, ya. Saya cukup sarankan, ya udah, suka kamu lah. Saya tidak pernah saya bilang, ya sudah, penting saya selalu mengatakan bahwa yang penting saya sudah sampaikan siapa saya. Kalau mau tahu di dalam saya, ya tonton video saya. Kalau nama ya sudah gitu kan, suka kalian lah gitu kan. Jadi kita tuh nggak mau ngurusin hal gosip, guys. Cukup sekali 2 kali kita sampaikan siapa kita, bahwa yang benar. Kalau nggak masih juga itu terus dibahas, karena kan mereka ini kan itu terus dibahas. Gosip itu terus kan. Ya sudah, suka kalian lah gitu kan. Nah itu adalah justru kenaman adalah orang yang ngerti bahwa ini polemik tanpa ujung. Karena orang ini tidak fokus pada pembahasan agama, kebenaran, tapi malah gosip orang, guys. Itu yang nggak bagus itu kan. Jangan pernah bicara kalau tidak ada data valid yang bisa dilihat oleh semua pemirsa. Betul. Jika tidak, Anda berdua, Kainama dan Aries, sedang menyerang serta memfitnah saudara kita Kristen dan Katolik. Jangan nggak tahu malu. Sudah tahu dirinya salah, nggak tahu diri, nggak tahu malu, ngomong orang lain yang kalah. Jadi itu benar ya. Itu lagi bahas matematika, sejarah, lihat di mana paling berguru, siapa dia, ya kan? Apa yang dilakukannya? Tiba-tiba bapakmu koruptor, kamu bukan pendeta, kamu bukan itu. Masuk akal nggak, guys? Itu memalukan. Masa kita pengen bahas tentang kebenaran agama, malah jadi ajang gosip. Itu nggak benar, guys. Itu memalukan, kan? Sama kayak ada orang belajar matematika tadi ya, tiba-tiba ada yang ngomong bapakmu koruptor, kamu pembohong. Ini kemana lah gitu kan? Jadi biasakanlah debat tuh fokus. Saya balas komentar saya ya, itu pasti larinya ke gosip. Kamu pengkhianat, kamu dajjal. Terpikir ya Allah, fokus saja lah masalah Rohingya, masalah ini itu. Debat tuh fokus. Topiknya apa? Saya dukung kemanusiaan, ada dukung pengusiran. Ya, tidak manusiawi. Ya silakan, itu kita bahas. Kok lari ke pribadi saya, bilang saya dajjal, pengkhianat segala macam lah. Hanya karena batu kemanusiaan itu yang harus dibenerin, guys. Jangan debat argumentasi yang logis tentang sesuatu itu berubah jadi ajang gosip, guys. Ini buktinya. Coba kalian lihat. Dia sudah mengakui dengan sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak pernah bersekolah. Iya, tapi dia selain akhirnya tuduhan orang saya itu nggak ada bukti, hanya bisa gosip, ya kan? Saksi itu kan bukti, guys. Orang bisa saja bersaksi siapa aja gitu kan, bisa saja. Yang penting kan bukti. Ketika Anda nuduh seorang, Anda harus siapkan buktinya. Contoh di pengadilan, Anda nuduh orang ini koruptor, bisa nggak polisi nuduh, lalu tanpa data, bukti, cuma saksi, langsung disidang, dihukum? Nggak bisa. Harus minimal ada 2 bukti. Nah mereka nggak pegang bukti. Orang yang nggak pegang bukti artinya orang yang kalah dalam persidangan. Ini kalau diadakan pada persidangan asli ini ya, ini tak akan menang. Ya, mana bukti Anda, bro? Anda yang menuduh, Anda harus siapin bukti. Makanya saya nggak pernah menuduh orang, karena itu harus ada bukti gitu kan. Jadi kita tuh biasakan nuduh orang itu punya bukti, minimal 2 bukti. Kalau tidak ada berarti fitnah. Makanya hindari gosip. Daripada ngurus diri orang, uruslah yang didebatkan ini. Apa kita dapatkan? Topiknya itu dialog antar agama, bukan dialog gosip orang lain gitu kan. Kalau dia saja tidak pernah bersekolah, bagaimana mungkin dia bisa jadi pendeta di KPIB? Bagaimana? Sekarang siapa yang kalah? Ya dirimu lah. Seseorang yang ketahuan bohong di mata hukum tetaplah dia yang salah. Kalau bukti nggak ada, dibilang di mata hukum. Kalau memang Anda punya bukti, bawa pengadilan. Simple. Orang punya bukti. Saya ya, kalau saya yakin orang ini memang bersalah, sebagai bukti, enteng aja pengadilan. Pertanyaan adalah, pernah nggak orang ini pengadilan? Nggak pernah kan? Karena buktinya tidak ada. Itu masalah, guys. Harusnya kalau bukti ada, mereka yakin, ajukan pengadilan. Kita pun umat Islam senang. Kenapa? Karena ada yang bisa buktikan.
Tapi kalau Anda cuma bisa tuduh, fitnah, tanpa persidangan, ya kita juga bisanya berarti bilang Anda ini ngecap gitu guys. Jadi harus ada bukti. Tunjukkan memang Anda tuh yakin ini Kenama ini memang bohong dengan ada bukti, bawa pengadilan. Kita dukung kok sebagai kaum muslimin. Dukungnya bukan prosesnya itu ya, tapi ketika memang hakim ketuk palu, ini bukti kuat, 2 bukti memang sah Kenama bohong. Nah, itu enak. Ya kan? Nah, tapi kalau gini caranya ini guys, gosip dibalik guys, gosip, fitnah ya. Bagaimana kamu bisa mengatakan Andre kalah, sedangkan Andre berpijak pada kebenaran dan dirimu kepada kebohongan? Mikir Kenam. Iya, mikirlah. Orang bahas topik agama, dia bahas gosip. Ini kan, Anda kalau mau bahas gosip, ya bahas itu. Anda mending nulis pasiennya atau yang lainnya ya. Nonton acara gosip TV, artis A, B, C, itulah komentari. Menurut kamu bener gak dia nih selingkuh? Bener gak dia nih main dengan pria lain? Itu bahas. Karena kalian kan suka hobinya gosipin orang kan? Itu ya cocok kan tuh. Jadi debat agama tuh bukan dunianya mereka guys. Karena mereka tuh memang mainnya gosip. Ya kenapa gak bahas gosip orang artis terkenal gitu kan? Itu lebih cocok ya. Gak cocok ada tuh masuk ke dunia intelektual, itu maksudnya hanya ke dunia gosip guys, yang murahan gitu kan. Bukan saya membela diri, oh bohong dia, terserah untuk mau bilang bohong. Nggak apa-apa. Ya Pak Gracia dan semua saudara semua Kristen, dia pembohong. Ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Serius. Sama kayak saya tuduh Dajjal, pengkhianat, ya nggak apa-apa. Saya nggak pernah marah. Justru saya tuh bantah. Saya suruh simpelnya tonton semua video saya. Kalau saya pengkhianat, saya tuh tidak cinta negeri ini, saya tidak akan pernah buat video kritik pemerintah. Tidak akan pernah buat video bahwa saya tuh protes ketika anak kecil dizolimi dengan harga pupuk mahal, semua sembako mahal. Jadi saya tuh nontonlah semua video saya. Jadi kalau kalian mau lagi ya sudah terserah. Itu cuma jelasin. Jadi kita tuh lucu bahas tentang ini larinya ke diri orang alias gosip. Ini guys, itu buat nggak nyaman gitu kan. Kita tahu orang-orang ini nggak cocok. Orang-orang yang ini nih nggak cocok di dunia intelektual. Mereka cocoknya di dunia gosip aktual gitu kan. Gosip aktual. Saya nggak apa-apa. Dengan dibilangnya pembohong ini saya. Lalu ada misalnya saya tidak dipanggil tausiah daurah, ya nggak apa-apa. Karena saya berterus terang kepada jemaah muslim bahwa saya tidak pernah belajar. Pada saat perjalanan itu saya diberangkatkan lagi ke. Jadi kalau ada orang yang nggak ngerti dengan segmen Kenama, itu tadi kayak lu sini. Saya udah bilang misalnya, serah kalian mau bilang siapa, yang penting saya punya bukti. Itu tonton video saya, gitu kan. Nah kalau ini nuduh saya tahu bukti ya silakan. Saya mau bilang apa? Mau marah? Ngapain juga? Ngurus orang yang ngomongin gosip. Harusnya dia counter argumentasi saya. Kenapa kok kita tuh harus ngusir Rohingya? Kenapa kok kita tuh harus mengintimidasi anak wanita? Harusnya itu dibahaskan. Bukan, oh kamu ini pengkhianat, kamu ini dajjal. Nah, itu gosip guys, nggak nyambung gitu. Diizinkan Allah untuk berangkat ke negeri Belanda, ke Leiden. Dan di sana saya selesai. Saya tidak di DO. Saya tidak pernah di DO. Sekali lagi, kepada saudaraku saya mau bilang saya tidak pernah di DO. Saya pulang karena tesis saya diterima. Tesis saya diterima dan saya pulang. Bukan saya membela diri. Oh bohong dia, terserah untuk mau bilang bohong. Nggak apa-apa. Kita harus mengerti ya. Orang bohong ya itu bisa dibuktikan kebohongannya. Dengan cara apa? Yang dulu tuh bawa bukti dan buktikan kok perlu pengadilan. Tapi kalau tidak ada bukti, ya bukanlah bukti itu guys, enak lah. Tinggal bawa pengadilan. Takut apa Anda? Saya mau pegang bukti, saya bawa pengadilan. Wong kita yakin kok, yakinnya pengadilan gitu. Ngapain Anda cuma keluar gitu kan? Orang yang keluar adalah orang yang yakin, karena bukti nggak ada. Cuman mungkin ada saksi yang kita nggak tahu siapa orang itu guys. Karena Kenama juga saksi. Ini saksi, nggak bisa. Saksi ketemu saksi nggak bisa. Harus ada bukti. Saksi pun harus nyampaikan bukti, gitu kan? Nggak bisa orang sembarangan bersaksi, guys. Nggak bisa, guys.
Ya, oke. Jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini dan sampai jumpa lagi di video-video tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.